Mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Selamat pagi semuanya. Mulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu kepada anak kami. Remember, ada yang remember? Oke, silakan pimpin doa, Nak. Berdiri. Amin. Ada yang absen hari ini? Ada keterangannya? Ya, dicatat ingatnya. Oke. Materi kelangkaan. Ada yang tahu nggak materi yang sebelumnya di bab 2? Coba tunjuk tangan. Yang buat suaranya lah. Iya, tentang interaksi sosial. Ini berhubungan dengan materi kita untuk bab 3. Interaksi sosial itu mengenai apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Ya. Manusia sebagai makhluk sosial. Ya. Ya. Di kelangkaan ini kita akan mempelajari manusia sebagai makhluk ekonomi. Artinya apa? Yaitu selain sebagai makhluk sosial, manusia juga sebagai makhluk ekonomi. Artinya manusia itu tidak dapat hidup tanpa manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, kalau kita lihat petani menanam beras atau menanam padi di sawah. Nah, padinya itu menghasilkan beras. Berasnya dijual kepada pedagang. Akhirnya pedagang menjual di pasar. Kita atau orang tua kita yang tidak bertani membeli dari pedagang berasnya untuk kebutuhan kita di rumah. Itulah artinya manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk ekonomi. Nah, tujuan dari materi kita mempelajari kelangkaan dan kebutuhan manusia. Yang pertama, peserta ini dapat menelah hakikat kelangkaan dan kebutuhan setelah menyimak tayangan PowerPoint guru dengan benar dan bertanggung jawab. Yang kedua, peserta ini dapat menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan benar dan bertanggung jawab. Yang ketiga, peserta ini dapat menganalisis penentuan pilihan sebagai konsekuensi dari kelangkaan setelah melakukan diskusi kelompok dengan benar dan bertanggung jawab. Yang terakhir, peserta ini dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang hakikat dan faktor-faktor penyebab kelangkaan dengan percaya diri dan bertanggung jawab di depan kelas. Kelangkaan ini dengan masa depan kita nantinya, atau apa hubungannya pelajaran ini kita pelajari adalah agar kita nantinya diajari untuk hidup hemat. Kita dapat mempergunakan sumber daya alam atau alat perluas kebutuhan kita itu dengan pintar. Contohnya kalau di rumah, jangan menghidupkan lampu di siang hari. Itu tidak bagus kan? Iya, boros. Jadi kalau bisa, karena lampu listrik itu tidak dapat diperbaharui. Nah, kemudian yang berikutnya air. Jangan karena air di sini berlimpah-limpah, lantas kita tidak mematikan air. Padahal di tempat lain banyak orang yang membutuhkan air. Sudah? Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kelangkaan. Kalau kita contohnya tadi udara itu sangat banyak dan gratis. Coba ada yang bayar jalan sini, tunjuk tangan. Ada yang membayar jalan?
yaitu bisa berhemat dan menentukan skala prioritas kita. Artinya kita tentukan dulu kebutuhan mana yang mau kita buat. Sudah? Nah, coba perhatikan berikut. Semua memperhatikan gambarnya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilihat di gambar tersebut? Siapa yang bisa? Coba. Ya. Orang-orang sedang mengantri untuk membeli bensin. Iya. Masalahnya orang antri untuk membeli bensin. Kenapa bisa terjadi? Siapa yang bisa? Ya. Gara-gara apa antri? Coba. Satu, karena harga bensin naik. Kemudian persediaan terbatas. Ibu akan membagi kelompok dan juga tugas kelompoknya. Sudah? Oke. Nah, pembagiannya adalah kita ada 28 orang. Biar pas, maka satu kelompok 7 orang. Jadi kita bagi 4 kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, yang ini kelompok 4, ya. Nah, akan dibagikan lembar kerjanya. Masalah BBM yang habis. Kemudian yang kelompok 2 adalah masalah gas. Yang ketiga kelangkaan minyak goreng. Yang keempat kelangkaan barang kebutuhan yang terjadi pada masa COVID. Kelompok 2. Ya. Kemudian dijawab pertanyaan yang ini. Ya. Satu. Coba lihat ya. Iya, maju ke depan. Ini anak-anak ibu ini yang cantik-cantik sama yang Kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ceritakan tentang gambar di atas dan diskusikan dengan kawan kelompok Anda. Bagaimana masalah ini terjadi dan jelaskan hubungan dengan kelangkaan. Masalah ini terjadi akibat dari pandemi COVID-19, di mana barang kebutuhan seperti masker, hand sanitizer, jahe merah, susu beruang langka di pasaran karena semua orang membutuhkannya, bahkan menimbulnya. 3. Adakah kejadian seperti yang digambar? Pernahkah terjadi di daerah tempat tinggalmu? Kapan? Pernah, sewaktu pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Untuk masa sekarang, apakah masih terjadi hal demikian seperti di gambar? Tidak, karena harga sudah normal kembali dan COVID-19 sudah mereda. Berikan tepuk tangan. Terima kasih ya. Bagus, sangat bagus sekali. Mendengar hasil presentasi dari teman-teman kita. Apa yang bisa kita ambil dari hasil presentasi tersebut? Coba. Apa yang bisa kita ambil? Ternyata kelangkaan
manusia pintar. Tidak terbatas kebutuhan manusia, banyak kan? Alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Dengan yang tidak terbatas, alat untuk memenuhi kebutuhan terbatas, maka terjadi kelangkaan. Itu yang prosesnya. Ya, sudah? Ini yang prosesnya ini. Dituliskan di kertas kerjanya atau di selembar kertas. Waktumu bisa itu 7 menit ya. Ya, 7 menit. Ambil kesimpulan. Nah, yang pertama tadi, manusia sebagai makhluk ekonomi juga makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia yang terbatas, sementara alat untuk memenuhi kebutuhan tidak terbatas. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi banyak, antara lain apa? Sumber dayanya, kemudian faktor produksinya, pertumbuhan penduduk, bencana alam, dan tidak ada barang pengganti. Yang terakhir adalah solusi untuk kelangkaan. Artinya kita disuruh untuk membuat skala prioritas. Seperti yang disebutkan tadi nomor 5, skala prioritas itu adalah menentukan pilihan yang paling dibutuhkan. Ditanya dulu dirinya sendiri, ini saya butuhkan tidak? Jangan nanti seperti saat ini kan dengar-dengar sudah mau naik harga bahan bakar. Bahkan sudah mulai siapa yang membeli bensin di rumahnya? Ada orang yang mulai membeli bensin. Nah, tidak sesuai lagi. Aturannya adalah kita butuh 4 liter, rupanya kita beli sampai 10 liter, menghalangi kepada orang lain. Orang lain tidak dapat lagi. Jadi kita susun skala prioritas. Kalau untuk belajar, apa yang paling utama dibutuhkan? Buku, seragam, sepatu sekolah, pensil, dan buku pelajaran. Kemudian yang kedua, menghemat bahan atau sumber daya alam. Yang itu tadi. Kalau misalnya di daerah kita banyak kayu bakar kan? Iya. Jadi gunakanlah itu. Jangan kita memakai gas. Itu menghemat. Kemudian yang berikutnya pengganti. Kalau tidak ada misalnya beras, kita gantikan dengan roti, kemudian jagung, ubi, dan yang lain-lain selain daripada ini. Sekian dan terima kasih. Tolong nanti dari selanjutnya adalah motif ekonomi kepada anak didik kami, dibaca bukunya di rumah ya. Kalau kita bisa seperti ini nanti interaktif. Sudah? Ya, anak didik kami, dan selamat pagi.